Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Erlando Channel untuk seluruh penduduk bumi. John, pagi-pagi dapat komplain dari ibu negara nih John. Mau nyuci tapi mesinnya rusak katanya. Ya wis langsung aja kita cek-cek dulu nih. Ternyata setelah kita cek-cek dan informasi yang diterima dari ibu negara John, si air cucian itu tidak bisa dikuras John. Jadi setelah kita telusuri lebih lanjut, ternyata knop untuk pembuangan air cucian atau untuk pengurasnya itu hancur John. Pantas saja ngedol nih diputer-puter nggak bisa nyangkut. Kalau ngomongin masalah mesin cuci ini, ya sebenarnya ini mesin cuci sudah cukup lama ya John. Mungkin hampir 5 tahun kayaknya nih John. Ya maklumlah kalau misalkan muncul kerusakan-kerusakan ya. Usia memang tidak bisa bohong nih John. Ya wis daripada berlama-lama langsung aja kita cari-cari inspirasi gitu John. Gimana caranya memperbaikinya nih? Tuh, pada rontok John knopnya John. Ya sebenarnya sudah pernah diganti knopnya John. Karena yang bawaan dari si mesin cuci itu juga sudah remuk. Terus beliin gitu ya di toko ijo ya infonya si original. Terus dipasang bertahan cuman berapa ya? 3 minggu kayaknya kalau nggak salah. Rusak lagi John. Nah ini nih. Tanpa rumus panjang kali lebar langsung aja kita bongkar bagian belakangnya nih John. Jadi kalau belakang mesin cuci itu penampakannya seperti ini John. Ini ada bagian apa ya namanya ya? Bagian yang bisa dibuka untuk membongkar bagian dalam mesin cucinya John. Cuman di skrup doang ini ya. Di skrup terus ada knop-knopnya yang buat pengancingnya. Dibuka selesai John. Sebenarnya mudah nih kalau buat buka bagian belakangnya ya. Nggak perlu pakai skill khusus. Cuman bautnya memang agak lumayan banyak ya. Ada berapa tuh tadi tuh? Ada 6 atau 8 gitu. Ya harus sabar aja sih kalau buka mesin apa cover bagian belakang mesin cuci. Nah, setelah semua baut kita lepaskan, kita tinggal melepaskan tutup covernya ya John. Nah, ini adalah pengaitnya atau pengancingnya ya John. Ada banyak tuh. Ada beberapa bagian. Di sebelah bawah ada, sebelah kiri juga ada, sebelah kanan juga ada. Tapi caranya gampang ya John. Cuman tinggal dibengkek-bengkek sedikit. Apa ya bahasanya tuh dibengkek tuh? Ditekan sedikit lah supaya kancingnya terlepas. Kalau sudah terlepas semua, ini covernya gampang sih nyopotnya. Nah tuh kan, gampang banget kan? Kalau kancingnya udah lepas semua, tinggal ditarik, copot deh tuh covernya. Nah, ini kalau saya nyebutnya valve pembuangan untuk sisa cucian ya, John. Saya nyebutnya valve pembuangan ya. Dia itu bekerja dengan sistem mekanis. Jadi ada pengaitnya, ada talinya disambungkan ke knop ini. Jadi begitu diputar, si valve-nya ngangkat, akhirnya airnya tumpah John, keluar lewat pembuangan. Cara kerjanya seperti itu. Nah, jadi kenapa penguras airnya itu tidak bisa bekerja? Karena knopnya sudah remuk tadi. Harusnya begitu diputar, ini knop pembuangannya itu ngangkat akhirnya air sisa cucian akan terbuang melewati saluran pembuangan pipa gitu ya John. Tapi karena tadi knopnya remuk akhirnya kan nggak bisa. Ya kali John, nyucinya pakai mesin cuci, buang air sisa cucian masa pakai gayung John. Aduh, PR banget dong. Pantesan aja pagi-pagi ibu negara nguring-nguring nih John. Nah, ini adalah bagian daripada bagian dalamnya knop ya. Knop pembuangan air sisa cucian nih John.
Tuh, ada pengaitnya. Jadi kalau diputar si tali ini nih, tali ini narik, ketarik dan ngangkat si knop pembuangan. Dan si pembuangannya itu kebuka, akhirnya airnya harusnya mengalir keluar, John. Tapi ini nggak bisa nih, John. Jadi kita mau akal-akalin sedikit, John. Ya, yes, pokoknya gimana caranya, yang penting bisa buang air cucian. Bisa nguras gitu, John. Karena sudah 2 kali ganti knop dan remuk terus, akhirnya pengennya sih dimodif sedikit ya, John. Dimodif supaya talinya ini nggak ke knop yang bulat tadi, tapi ke knop yang geser ini nih, John. Pengennya sih begitu, John. Cuman begitu dicek-cek, dilihat-lihat, ternyata rumit juga, John. Mulai dari cara pemasangannya sampai ngelepasnya juga agak repot ini, John, yang ini, John. Aduh, gimana ya? Tapi yang namanya bapak rumah tangga, John, tidak boleh putus asa, John. Masa iya sih nggak bisa dipecahin masalah begini ya? Sembari nyari ide gimana caranya gitu ya, bolak-balik ke dapur, ke depan, ke dapur, ke depan, bakar rokok, minum. Aduh, gimana ya? Mau pakai apa ya? Biar bisa dipakai buat nyuci lagi nih mesin nih. Nyucinya sih bisa, buang airnya itu loh, sisa cucian repot. Karena knopnya nggak bisa buat narik atau buka. Setelah mondar-mandir sambil mikirin caranya gimana, akhirnya ya sudah diputuskan. Kita mau bikin jalur sendiri, John. Intinya adalah kita bikin jalur untuk narik si knop tanpa melewati jalur yang awal. Nah, setelah kita hitung-hitung, kita pikir dan sebagainya, akhirnya kita mau buat lubang untuk bagian ini pengaitnya. Nah, ini bagian cover belakang kita bor ya, John. Kita bolongin. Setelah kita ukur-ukur, kita mal-mal, akhirnya diputuskan membuat titik lubang untuk jalur talinya, John. Ini kebetulan kita nanti pakainya tali sepatu, John. Nih, sepatu bekas begini nih. Talinya kan bagus, kuat ya. Jadi kemungkinan kalau kena air nggak gampang rapuh lah. Ini tali ini mau saya pakai buat narik si knop atau klep pembuangannya, John. Setelah bahan-bahannya sudah kita siapkan, akhirnya kita mulai bikin bolongan nih, John. Pakai bor. Kebetulan di rumah ada bor nih, John. Kalau yang bor mungkin ngelobanginya pakai apa ya? Pakai besi kali ya, dipanasin, dibakar di kompor, ditempelin. Aduh, repot banget ya. Yes, pokoknya terserah deh gimana caranya, yang penting bolong. Nah, ini kita bor-bor. Ya agak lumayan lebar ya, John, karena tali sepatunya agak kita double, jadi agak gedean dikit lah. Yes, pokoknya dipas-pasin gimana caranya lah, dipantes-pantesin. Nah, terus habis itu kita tarik ke bagian atas. Ini karena knopnya ada di bawah, kita tarik tegak lurus harusnya, John. Nah, nanti setelah kita pasang atau kita bolongin bagian luarnya ini ya, kita mau sangkutin atau ikat talinya ke knop yang ada di atas yang geser kanan kiri ya. Rencananya seperti itu, John. Tapi setelah proses beberapa kali percobaan agak susah, John, ternyata. Nah, setelah proses pembuatan lubang di bagian belakang sisi atasnya sudah selesai, ini malah saya buatkan 2 lubang ya. Nah, terus saya juga butuh beberapa baut yang akan kita pakai sebagai bantalan si tali, John. Karena kalau nggak dikasih bantalan, nempelnya ke bodi dong, agak repot. Nah, setelah sebagai bantalan, ini juga sebagai penahan supaya si tali ini, apa ya bahasanya tuh, nggak bergeser, John. Nggak bergeser kanan kirinya ya, tapi dipakai untuk narik saja. Ini penahan nih.
Kalau nggak dikasih gini nih, begitu tuasnya digeser, si knop bawah nggak ketarik sama tali John, karena talinya geser doang, bukan narik ya. Gimana, paham nggak? Aduh, saya aja pusing John. Untuk bagian perbautan ini saya butuhnya yang model-model begini John, bautnya John. Ada baut, terus ada ring, ada bos, ada bos-bosan untuk si baut ya. Nah, nanti perakitannya kurang lebih seperti ini nih nanti nih. Nah, ini adalah posisi setelah baut kita pasang. Berikut dengan talinya nih John, tali sepatu yang tadi. Jadi tali sepatu yang tadi diikat ke bagian knop di bawah John. Terus ditarik ke atas. Ya fungsinya sih buat narik si knop via jalur belakang John, bukan lewat jalur dalam. Karena kalau lewat jalur dalam modifnya susah bener John. Setelah kita ikatkan, kita langsung uji coba tes John. Nih, posisinya seperti ini ya. Jadi dari dalam lewat lubang yang kita bor tadi di cover belakang, terus naik ke atas, itu untuk talinya. Ini posisi dalam sudah ada airnya John. Coba kita lakukan pembuangan. Kita simulasikan dicantelin ke bagian knop geser ini John. Mudah-mudahan bisa ya John. Wah, ternyata bisa juga John. Ini modif yang membagongkan sih kalau menurut gua. Capek banget. Terus jalur-jalur untuk ininya apa namanya, modifannya juga kurang oke John, karena berupa tali sampai ke atas, jadi aduh kayak mengganggu gitu sih John sebenarnya. Nih tuh agak semrawut, agak berantakan, tapi secara fungsi ini berfungsi dengan baik John. Kalau ditarik ke kiri knopnya nutup, kalau ditarik ke kanan knop pembuangannya buka, akhirnya air sisa cucian bisa terbuang John. Gimana menurut kalian nih modif kayak begini nih? Kalau menurut aku sih hancur nih John. Kacau ini. Kayak mending ganti mesin cuci atau panggil tukang mesin cuci ya John. Tukang servis maksudnya. Saya tuh mikirnya kalau manggil jasa servis mesin cuci begini paling yang diganti knopnya lagi John. Kalau knopnya lagi diganti nanti remuk lagi. Saya udah 2 kali masalahnya ganti knopnya, akhirnya remuk-remuk juga. Aduh, gimana ya? Masa iya sih John knopnya yang rusak terus kita ganti mesin cuci John? Ini tuh kalau diibaratkan motor nih John. Kita punya motor yang rusak spionnya. Ya kali kita beli motor baru John. Kan harusnya benerin spionnya ya John. Bukan ganti motornya kan? Yes, pokoknya sementara itu dululah modif ala kadarnya. Nanti sembari berjalannya waktu siapa tahu dapat inspirasi lagi ya, bukan model yang seperti ini. Intinya sih untuk sementara waktu untuk nguras air sisa cucian sudah bisa. Jadi ini intinya perbaikan dalam kondisi darurat ya John. Ya kalau mau rapi bagus dan sebagainya udahlah panggil tukang mesin cuci aja biar beres. Sekali lagi ini bukan untuk ditiru ya John. Malu kalau dilihat orang John. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan bilang-bilang sama orang ya John. Malu John saya John. Oke, terima kasih dan bye-bye.